nyaman di sini. Ini luar biasa, betul-betul mencerminkan budaya Betawi. Ya, jadi insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan pencerahan enggak kepada teman-teman kita yang bertanya di rumah susun. Ada sebuah cagar budaya di situ Babakan. Silakan, Pak. Iya, jadi kan kita di satu Babakan ini kita mau membahas tentang rumah susun, Pak. Nah, di situ di rumah susun ini yang kita dengar bahwa kita ini harus membentuk P3SRS. Ya. Sebenarnya apa itu P3SRS dan kenapa kita perlu membentuk itu, bisa nggak Pak dijelaskan secara... Mungkin yang perlu dipahami adalah kepemilikan di rumah susun dengan di rumah tapak. Kalau di rumah tapak kepemilikan kita hanya sebatas pada kapling persil dan itu milik kita secara penuh kita kuasai. Sedangkan jalan, kemudian saluran segala macam itu umumnya miliknya pemerintah daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, dalam kepemilikan rumah susun ini ada dua dokumen kepemilikan. Kepemilikan rumah susun itu yang pertama adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Sedangkan yang kedua adalah sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun. Ya, saya singkat saja satuan rumah susun tadi disingkatnya sebagai Sarusun. Nah, ada dua dokumen ini berbeda. Kalau tadi yang SAM Sarusun itu warnanya pink, sedangkan SKB Sarusun warnanya kuning. Nah, apa bedanya sertifikat kepemilikan susun dengan tadi yang di rumah tapak adalah biasanya HGB atau hak milik. Sertifikat kepemilikan hak milik atas satuan rumah susun ini bukan sebuah hak baru, tapi dia berlandaskan atau berdasarkan warkahnya, yaitu sertifikat hak guna bangunan. Di sini dalam kepemilikan itu ada dipisahkan dua kepemilikan. Itu diatur di pasal 46 Undang-Undang 20 2011, yaitu kepemilikan perseorangan atas unit kita serta satuan rumah susun tadi, dan kepemilikan atas hak bersama, yaitu yang digunakan secara bersama. Karena rumah susun itu kan dibangun secara vertikal. Nah, artinya bagian di situ ada namanya bagian bangunan. Kita di struktur, fondasi, semua itu adalah bagian, termasuk koridor, tangga darurat, lift di dalamnya itu merupakan bagian daripada bangunan. Nah, ini kan tidak bisa dikuasai oleh perseorangan. Ini kita gunakan bersama, tapi itu milik kita secara bersama-sama. Ya, jadi dalam sertifikat hak milik satuan rumah susun tadi ada dua hak yang dicantumkan. Hak milik perseorangan itu dinyatakan dengan meter persegi. Kemudian yang kedua mengenai hak kepemilikan bersama itu dinyatakan dalam persentase nilai perbandingan proporsional. Jadi sebuah angka perbandingan menunjukkan berapa bagian kepemilikan kita atas bagian bersama. Nah, sertifikat hak milik satuan rumah susun seperti tadi saya katakan, dia bukan hak baru, dia mengikuti warkahnya. Oleh karenanya, meskipun namanya sertifikat hak milik Sarusun atas Sarusun, dia bukan hak milik sebagaimana di rumah tapak. Dia hanya milik atas unitnya, tapi dasarnya dia kapan berlakunya dan masanya segala macam tergantung warkah, yaitu SHGB tadi. Makanya SKGB-nya misalnya berlaku sampai tahun 2025, nah, itu akan dicantumkan mengikuti SHM-nya, dan Sarusunnya akan mengikuti. Kemudian batas dari kepemilikan tanah bersama, ya itu juga dicantumkan berdasarkan surat ukur dari SHGB-nya tadi. Jadi selalu dalam rumah susun tadi kita harus memperhatikan, dalam rumah susun ini kan tadi ada tanah bersama. Jadi saya selalu mulai kalau menggunakan rumah susun, saya kembali dulu tanah bersamanya batasnya di mana. Apakah ada bangunan di luar itu? Apakah semua di dalamnya? Sebagai contoh misalnya kita bicara itu sebagai di Kalibata City.
Kalibata City itu kan ada 18 tower. Itu dalam SHGB-nya sekarang karena itu kurang lebih sekitar 112.000 meter. Nah, itu meliputi apa saja? Yaitu mulai dari seluruh bangunan tower yang ada dari Akasia sampai di Viola. Itu miliknya. Tapi kemudian di situ juga ada kolam resapan ya, untuk pengelolaan air limbah. Karena pengelolaan air limbah ini untuk kepentingan para pemilik, jadi itu juga menjadi miliknya para pemilik rumah susun di Kalibata City. Yang tidak masuk mana? Yaitu hutan kota. Itu hutan kota adalah yang harus diserahkan pada Pemprov DKI. Begitu juga trotoar di luar, begitu juga jalan di luar. Nah, itu bagian-bagian yang merupakan fasilitas umum yang harus diserahkan oleh pelaku pembangunan kepada Pemprov. Jadi itu bukan miliknya kita. Tetapi jalan lingkungan, jalan di dalam kawasan Kalibata City itu milik kita. Begitu juga taman di situ milik kita. Nah, tadi saya katakan tadi dengan bersama tadi ada bagian bangunan bersama, artinya melekat pada bangunan di mana kita adanya Sarusut. Tapi kemudian ada juga namanya benda bersama. Nah, benda bersama ini adalah benda-benda yang dibangun di atas tanah bersama, tapi tidak melekat dengan bangunannya. Contoh, pagar keliling. Kan tidak melekat dengan bangun towernya. Itu milik kita. Kemudian jalan milik kita. Itu bagian daripada benda bersama. Begitu juga areal parkir yang di luar gedung. Jadi di luar bagian gedung, jadi parkir kita kan ada di dalam gedung, ada di luar gedung. Kalian di luar gedung itu merupakan benda bersama. Begitu juga taman. Begitu juga kalau di Grand Palace ada kolam renang. Nah, kolam renang itu adalah benda bersama. Kemudian makanya kebenaran tadi ada tanah belam kita disumbangkan. Itulah sebabnya kemudian P3S harus dibentuk. Kenapa? Kalau di dalam unit kita kan kita yang ngurusin. Ada kerusakan, perbaikan, ya kita yang betulin. Segala macam. Listrik mati kita yang mati. Lampunya putus kita yang ngurusin. Tapi kalau di bagian bersama tadi harus ada yang ngurus. Kan nggak mungkin kita bertengkar dengan tetangga urusan. Ya, ini koridor mati, siapa yang ngurusin? Itulah harus dibentuk namanya perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau disingkatnya P3S. Tugasnya dia mengurus kepentingan para pemilik terkait tadi pengelolaan penghunian atas bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, dan penghunian. Itu diatur di pasal 75 ayat 3 di Undang-Undang 20. Sehingga dengan demikian sudah jelas tugasnya P3S itu apa. Dan kenapa harus dibentuk? Itu dipaksa atau diperintahkan oleh undang-undang di pasal 74 ayat 1 Undang-Undang 2011. Para pemilik seharusnya wajib membentuk P3S. Wajib itu kalau tidak ada sanksinya. Makanya dalam Undang-Undang ada sanksinya di pasal 107. Itu. Kemudian di PP 13 di pasal 194 juga ada sanksinya. Itulah tadi kenapa kita harus membentuk P3S. Mungkin juga akan dilanjutkan saja. Adalah bagaimana kehidupan pelaku pembangunan. Kan selalu pembangunan sana terlibat segala macam. Nah tadi Undang-Undang 20 sudah mengatur secara sistematik. Kenapa kewajiban pada pemilik diletakkan di pasal 74 ayat 1 mendahului kewajiban pada pelaku pembangunan yang ada pada pasal 75 ayat 1. Kalau tadi 74 ayat 1 mengatakan pemilik seharusnya wajib membentuk P3S. Oh tidak, kata-katanya tadi wajib membentuk. Jadi kalimatnya berbeda dengan 75 ayat 1. Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya P3S sebelum berakhirnya masa transisi sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat 1. Jadi pelaku pembangunan itu hanya memfasilitasi. Yang punya kewajiban untuk pemilik. Tapi kemudian ada batas sebelum berakhirnya masa transisi sebagaimana diatur pasal 59 ayat 2. Pasal 59 ini harus dicermati. Kenapa dia tidak menggunakan pasal 59 ayat 1? Karena pada pasal 59 ayat 1 menyebutkan pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum milik
dan rumah susun komersial wajib mengelola sebelum terbentuknya P3RS. Tapi sebelum. Tapi kenapa dia masuknya 592? Karena 592 membatasi masa transisi sebagaimana maksud hanya paling lama 1 tahun sejak penyerahan pertama kali seharusnya. Jadi ada batas tadi, kewajibannya pelaku bangunan itu dibatasi. Ya. Artinya apa? Oke, sebagai dalam implementasi, selalu saya mengatakan, oke, kita namanya kayak kita dalam bersidang itu ada namanya tata cara beracara. Oke, saya bilang. Aturannya pelaku pembangunan memfasilitasi terbentuknya. Dengan kata terbentuk berarti dia adalah sebagai orang yang mendukung, pasif. Yang membentuk siapa? Di pemilik. Pemilik membentuk, dibantu oleh pelaku pembangunan dengan memfasilitasi. Jadi jangan dibalik. Banyak kasus pelaku merasa dia punya hak. Belum. Dia hanya tugasnya memfasilitasi. Bagaimana kedudukan pelaku pembangunan pada waktu sebelum P3RS? Kita mengacu pada Permen PU 14 pasal 34. Di situ disebutkan kedudukan pelaku bangunan akan berubah menjadi berpemilik setelah dilaksanakannya berita acara serah terima pengelolaan dari pelaku pembangunan pada P3RS. Jadi ada peraturan itu secara hidup dari Undang-Undang 20, putusan MK, kemudian PP 13, sekarang sampai Permen, kemudian sampai Pergub sudah menata. Jadi kita jangan kemudian cuma ngambil di pergubnya, mengabaikan di atas. Nggak boleh, kita memulai peraturan itu harus lihat. Tabrakan tidak. Kalau ada pertentangan ya mau nggak mau kita kembali lagi ke atas. Itulah sebabnya dalam proses tadi disebutkan pelaku pembangunan hanya memfasilitasi terbentuknya di atas. Jadi demikian mau nggak mau pembentukan P3RS ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Itulah sementara. Silakan.